Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sese Afni, NIM 20950500298. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas PPT mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, gangguan mental, skizofrenia, kleptomania, obsesif kompulsif dengan dosen Dr. Ridwan SPSI MPSI. Latar belakang, ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis, seperti ditinggal mati orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama. Penyakit mental atau gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku seseorang yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor genetik, biologis, kimia otak, trauma, atau lingkungan. Diagnosis dan penanganan oleh psikolog, psikiater sangat penting untuk pemulihan. Adapun rumusan masalah dari PPT ini yaitu tentang apa yang dimaksud dengan gangguan mental secara umum, baik itu gangguan mental skizofrenia, mental kleptomania, gangguan mental obsesif kompulsif, dan apa perbedaan dan persamaan dari ketiga gangguan mental tersebut. Tujuan penulisannya mengetahui pengertian dari gangguan mental secara umum dan juga mengetahui gangguan mental skizofrenia, kleptomania, obsesif kompulsif, dan mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketiga gangguan mental tersebut. A. Pengertian dari gangguan mental secara umum. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes, gangguan mental atau mental illness adalah kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, dan suasana hati yang dapat bersifat kronis. Ini diakibatkan oleh perubahan emosi dan pola pikir yang menghambat aktivitas sehari-hari. Sehingga secara umum, gangguan mental atau gangguan jiwa adalah masalah kesehatan yang mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang, sehingga seringkali mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Kondisi ini bisa bersifat sementara atau berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau kronis. Adapun yang terjadi, gejala umum gangguan mental adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan perilaku yang drastis seperti menarik diri dari pergaulan, gangguan emosi seperti marah berlebihan atau rasa sedih yang terus-menerus. Yang ketiga, pola pikir terganggu seperti delusi dan halusinasi. 4. Ketidakmampuan pengelolaan stres atau fungsi sosial yang menurun. Dan yang menjadi penyebab gangguan mental menurut Kemenkes adalah gangguan mental dipengaruhi oleh faktor internal, kepribadian, kondisi fisik, dan faktor eksternal lingkungan sosial. Belum diketahui secara pasti apa yang penyebab gangguan mental, namun kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama, faktor biologis atau disebut juga gangguan mental organik. A. Gangguan pada fungsi sel saraf di otak. B. Infeksi, misalkan akibat bakteri Streptococcus. C. Kelainan bawaan atau cedera pada otak. D. Kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. E. Kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan. F. Riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga. G.
penyalahgunaan nafza seperti heroin dan kokain dalam jangka waktu yang panjang. H. Kekurangan nutrisi. 2. Faktor psikologis. A. Peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual. B. Kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. C. Kurangnya mampu bergaul dengan orang lain. D. Perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan. E. Perasaan rendah diri dan tidak mampu marah atau kesepian. B. Pengertian dari gangguan mental skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan perilaku. Penderitanya sering sulit membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya ada dalam pikirannya. Gejala utamanya meliputi halusinasi, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada, waham, keyakinan kuat yang tidak sesuai kenyataan, pikiran yang kacau, serta perubahan perilaku yang emosi. C. Pengertian dari gangguan mental kleptomania. Kleptomania adalah gangguan mental yang membuat seseorang memiliki dorongan kuat dan tak tertahankan untuk mencuri, meskipun barang yang diambil sebenarnya tidak dibutuhkan atau nilainya rendah. Penderita tidak mencuri karena kebutuhan ekonomi atau niat jahat, melainkan karena adanya ketegangan yang meningkat sebelum mencuri dan merasa perasaan lega setelah melakukannya. D. Pengertian dari gangguan mental obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif OCD adalah gangguan mental yang ditandai dengan munculnya pikiran berulang yang tidak diinginkan dan keinginan kuat untuk melakukan tindakan tertentu berulang kali kompulsif guna meredakan kecemasan akibat pikiran tersebut. Penderitanya merasa terikat pada pola pikir dan perilaku tersebut, meskipun seringkali menyadari bahwa hal ini tidak masuk akal atau berlebihan. Contohnya, takut berlebihan terkena kotoran sehingga mencuci tangan terus-menerus atau memeriksa kunci pintu berkali-kali karena khawatir tidak terkunci. E. Perbedaan yang persamaan yang di gangguan mental skizofrenia, kleptomania, dan obsesif kompulsif tersebut adalah jenis gangguan skizofrenia. Perbedaannya, gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Penderitanya mungkin kehilangan kontak dengan kenyataan. Persamaannya, ketiganya termasuk dalam gangguan mental yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari, hubungan sosial, dan kualitas hidup penderitanya. 2. Kleptomania. Gangguan kontrol impul yang ditandai dengan dorongan yang tak tertahankan untuk mencuri barang yang tidak diperlukan atau tidak memiliki nilai bagi penderitanya. Persamaannya, ketiganya dapat menyebabkan penderitaan merasa tertekan, cemas, atau yang tidak nyaman. Yang ketiga, gangguan obsesif kompulsif GOK. Gangguan mental yang ditandai dengan pikiran yang berulang dan tidak diinginkan, obsesi, dan perilaku yang berulang dan tidak diinginkan, kompulsif, yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh obsesi. Persamaannya, ketiganya dapat memerlukan perawatan profesional seperti psikoterapi dan atau obat-obatan. Kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi adalah, secara umum gangguan mental itu adalah masalah kesehatan yang mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku seseorang sehingga seringkali mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Kondisi ini bisa bersifat sementara atau berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau kronis. Kesimpulan yang pertama adalah 1. Gejala-gejala umum yang terjadi pada penyakit mental itu yaitu perubahan pola makan atau pola tidur, menarik diri dari lingkungan sosial, energi rendah, sedih dan marah yang berlebihan, berhalusinasi atau delusi, pikiran untuk menyakiti diri sendiri.
Kesimpulan yang kedua adalah perbedaan dan persamaan dari ketiga gangguan mental tersebut. Yang pertama, perbedaan. Perbedaannya dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek yang pertama, definisi dan dari gangguan tersebut. Yang kedua, gejala utama. Yang ketiga, penyebab dan dampak pada perilaku. Kesimpulan yang kedua, persamaan. Persamaannya dapat dilihat dari 3 aspek juga, yaitu yang pertama, ketiganya termasuk dalam gangguan mental yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari, hubungan sosial, dan kualitas hidup penderitanya. Yang kedua, ketiganya dapat menyebabkan penderitanya merasa tertekan, cemas, atau tidak nyaman. Yang ketiga, ketiganya dapat memerlukan perawatan profesional seperti psikoterapi dan atau obat-obatan. Demikianlah presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akan memberikan sedikit pantun untuk mengakhiri presentasi saya. Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa membeli ketan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.